Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utaminingsih. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MIS Albana Pulau Banyak, Kabupaten Langkat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada tahun 2025 dengan program studi Akidah Akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan nomor peserta 0892 3801 54092. Hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada siswa kelas 2 MIS Albana dengan materi akhlak terpuji. Berikut adalah video praktik uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak Umi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Berarti anak-anak Umi insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap untuk menerima pelajaran. Baiklah anak Umi, mengawali aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita mulakan dengan membaca doa bersama. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Doa belajar. Baiklah Naomi, Umi absen terlebih dahulu ya. Abdul Aziz, Ahmad Lutfi, Hadir. Alifia Naura, Aulia Hairunisa, Askarianto, Hadir. Devin Akbar, Lubis, Manik Ahmad Alfaru, Hadir. Muhammad Rianda, Hadir. Muhammad Romzi, Natasha Dealova, Rizky Ihsan, Hadir.
Safia Maryam hadir ya. Mana Safia nih ya? Mana kabarnya? Mana juga surat. Muhammad Salim Al Farisi. Cuma dia ya yang nggak datang ya. Baiklah anak Umi, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Coba anak-anak Umi sekalian ini, ada tidak yang tahu apa itu akhlak terpuji? Ya, coba dulu. Lutfi dulu, terlebih dahulu Lutfi. Lutfi, apa itu akhlak terpuji Lutfi? Terpuji adalah Akhlak yang baik, bagus. Yang lain siapa lagi yang tahu tadi? Akhlak terpuji? Nih, Paris, apa akhlak terpuji Paris? terpuji itu perbuatan yang baik. Bagus. Jadi anak-anak Umi, ternyata ada juga teman kita yang sudah tahu apa itu akhlak terpuji. Jadi benar ya yang dikatakan Lutfi dan juga Paris, akhlak terpuji adalah perbuatan yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kira-kira yang mana itu contohnya akhlak terpuji? Siapa yang bisa sebutkan contoh akhlak terpuji? Yang lain? Selain dari Lutfi, Paris, ada yang bisa menyebutkan contoh akhlak terpuji? Ramji, coba Ramji sebutkan. Apa yang mana contoh akhlak terpuji? Iya, membuang sampah di tempatnya. Kalau teman yang lain ada yang tahu? Siapa baru? Baru apa contoh akhlak terpuji? Membaca, belajar, ya kan? Benar sekali anak Umi. Jadi itulah yang dimaksud dengan akhlak terpuji. Nah, sekarang Umi mau nanya, kalau itu akhlak terpuji, kalau akhlak tercela itu apa? Banyak kali nih. Nah, gantian dulu, Lepin dulu. Lepin, kalau akhlak tercela apa? Oh, itu contohnya ya, memukul peliharaan. Tapi kalau akhlak tercela itu apa itu artinya? Membuang sampah sembarangan. Iya, benar, membuang sampah sembarangan. Itu contoh-contohnya ya, Nak. Jadi, yang namanya akhlak tercela itu adalah perbuatan yang buruk, yang tidak baik, yang merugikan diri kita dan orang lain. Contohnya tadi kayak apa tadi? Buang sampah sembarangan. Ya anak Umi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini belajar tentang akhlak terpuji adalah satu, diharapkan setelah kita belajar tentang akhlak terpuji, anak-anak Umi bisa memahami apa pengertian akhlak terpuji. Dan anak-anak Umi tahu menyebutkan contoh dari akhlak terpuji. Selain itu, setelah belajar akhlak terpuji, diharapkan anak Umi dapat menunjukkan contoh bagaimana bersikap santun dan menghargai teman. Bisa membacakan doa sebelum makan dan sesudah makan. Dan terakhir anak-anak Umi bisa menyebutkan, merumuskan apa hikmah dan manfaat dengan membaca. Kita lanjut ya Nak. Baiklah anak Umi, untuk lebih jelasnya lagi pelajaran kita tentang akhlak terpuji, mari kita simak sama-sama materi pembelajaran kita hari ini. Ya, coba perhatikan kembali.
kepada temanmu. Kita harus bersikap baik kepada teman. Kita juga harus santun dan menghargai teman. Jadi akhlak terpuji yang pertama akan kita pelajari adalah santun dan menghargai teman. Berbuat baik kepada teman. Bagaimana cara kita berbuat baik dengan teman kita? Iya, kalau temannya lagi jatuh, jangan diejek, tetapi segera ditolong. Coba kita perhatikan penjelasannya. Dapat dilakukan dengan cara 1. Berbicara dengan lemah lembut dan sopan. 2. Tidak berbicara dengan suara keras dan kasar. 3. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 4. Mengucapkan salam kepada teman dan menjawabnya. Nah, jadi apa katanya? Cara kita bersikap baik dengan teman kita bisa dengan berbicara lemah lembut dan sopan. Jangan berbicara dengan teman kita kasar, dengan nada suara yang tinggi. Kemudian apa lagi? Jangan memotong pembicaraan orang lain. Ketika teman kamu berbicara, jangan dipotong pembicaraannya. Tunggu sampai teman kamu selesai berbicara. Yang terakhir apa? Cara berbuat baik dengan teman? Menjawab salam teman. Ini akhlak terpuji yang kedua yang kita pelajari adalah adab makan dan minum. Apa itu adab? Adab adalah cara yang baik melakukan sesuatu. Misalnya, kalau makan dan minum, kalau cara yang baiknya bagaimana makan dan minum? Mencuci tangan. Boleh kita makan sambil berjalan? Makannya berdiri? Makannya apa itu namanya? Berebutan? Makan bersuara keras? Jadi seperti itu kalau cara yang baik dalam melakukan sesuatu namanya adab. Nah, bagaimana adab atau cara yang baik dalam makan, dalam minum? Tadi dijelaskannya apa? Yang pertama, kalau mau makan dan minum, cuci tangan terlebih dahulu. Karena kita makan kan mengambilnya menggunakan tangan, ya kan? Nanti kamu sudah main-main kesana kemari, sudah megang-megang apa mainan, pegang makanan langsung makan. Dikhawatirkan kalau tangannya tidak bersih, tangan kamu kotor, makan dengan tangan kotor bisa membawa penyakit karena tangan kamu kotor, mungkin ada kumannya, ya kan? Selanjutnya apa? Kalau mau makan, ambillah dari yang terdekat dan secukupnya. Kalau kita diberikan makanan, jangan berebutan makanannya. Dan makan jangan sampai kekenyangan. Lanjut anak Umi. Nah, coba perhatikan ya. Cepat, cepat.
Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Berikut adalah hikmah dan manfaat yang kita dapat dari membaca. 1. Dengan membaca, kita akan mendapat pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. 2. Tidak ketinggalan informasi. 3. Dengan membaca, kita akan mempunyai pola pikir yang luas. 4. Membaca melatih kecerdasan dalam berpikir. 5. Wawasan dan pengetahuan yang kita dapat dari membaca akan membantu memudahkan kita dalam belajar. 6. Gemar membaca membantu kita dalam meraih cita-cita. Jadi anak ini dalam ajaran Islam sangat dianjurkan sekali untuk membaca. Bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca dalam surat Al-Alaq ayat 1. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa ini? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad. Maka artinya membaca itu memiliki kedudukan penting bagi umat Islam. Kenapa Allah sampai menganjurkan dan memerintahkan kita membaca? Apa manfaatnya? Apa hikmahnya bagi diri kita? Tadi dijelaskan kan? Yang pertama, dengan membaca kita dapat memperoleh banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Yang kedua, dengan membaca kita juga akan memiliki pola pikir yang luas, ya kan? Melatih kemampuan kita dalam berpikir. Dengan banyak membaca juga membantu kita di saat belajar. Selain itu, membaca juga membantu kita dalam meraih cita-cita. Kita lihat nanti siapa yang terlebih dahulu menyelesaikannya, dia adalah pemenangnya. Silakan. Kita lomba cepat. Siapakah yang tercepat dan benar? Jangan salah
Ucapkan salam dulu.